Selamat kita bertemu di channel Wahyu Pengharapan melalui episode Unlocking Revelation, tempat di mana kita membuka rahasia terakhir Alkitab dengan kebenaran dan memberikan harapan. Ramai para peminat Alkitab mendapati kitab Wahyu suatu yang mengelirukan. Dan dengan itu mereka tidak mengambil langkah pertama untuk membuka kitab ini dan coba memahami pesanan-pesanan yang disampaikan melalui lembarannya. Saudara, hari ini kita akan menjawab 5 soalan yang sering ditanyakan yang berkaitan dengan kitab Wahyu, dan saya akan berikan penjelasan berdasarkan Alkitab dan sejarah. Saya sadar dan akur bahwa di luar sana ramai yang mempunyai tafsiran mereka masing-masing. Namun, saya mengundang Anda untuk mengkaji dan menguji pencerahan yang saya berikan di sini dan membandingkannya dengan tafsiran dari kumpulan lain untuk membuat perbandingan manakah yang paling tepat berdasarkan bukti yang dari Alkitab. Untuk pengetahuan Anda, di sini saya akan menggunakan konsep Alkitab menjelaskan Alkitab, yaitu Scripture Explain Scripture itu sendiri dalam semua kajian yang saya lakukan. Tanpa berlengah lagi, mari kita teruskan. Soalan yang pertama yang selalu ditanya, kitab Wahyu, adakah pelbagai lambang yang digunakan dalam kitab Wahyu itu simbolik atau literal? Ramai yang keliru dan bertanya adakah Wahyu harus dipahami secara hurufiah atau harfiah atau simbolik. Saudara, jawabannya kita harus memahaminya dengan simbolik. Namun, ada setengah istilah yang perlu dipahami secara literal yang kita akan coba muatkan di video akan datang. Saudara, kitab Wahyu penuh dengan bahasa simbolik seperti binatang, tanduk, dan angka. Contohnya, binatang yang keluar dari laut bukanlah merujuk pada makhluk sebenar, tetapi melambangkan suatu gabungan kuasa politik dan agama. Kita rujuk pada kitab Daniel untuk membuat perbandingan mengenai apa makna pada binatang ini, karena hampir semua jenis hewan yang digunakan, hewan bayangan pada hewan ini yang disebutkan di dalam Wahyu sudah pernah disebutkan di dalam Perjanjian Lama, terutama di dalam kitab Daniel dan kitab Mazmur. Soalan kedua yang sering ditanya, siapakah yang dilambangkan oleh dua binatang yang disebutkan dalam Wahyu 13 itu? Saudara, soalan ini sering timbul. Siapakah binatang yang memaksa semua orang menerima tandanya itu? Berikut penjelasan secara ringkas. Saudara, binatang pertama dalam Wahyu 13 melambangkan sistem pemerintahan Roma Paus, yaitu satu gabungan kuasa agama politik yang berkuasa pada zaman pertengahan dan menganiaya umat Tuhan yang tidak setuju dengannya, khususnya dari tahun 538 hingga 1798. Binatang ini muncul dari laut yang menunjukkan bahwa kuasa ini bangkit dari wilayah yang didiami oleh ramai penduduk dari pelbagai bangsa yang sedang bergolak. Binatang kedua pula melambangkan kebangkitan Amerika Serikat yang menurut nubuatan akan menjadi kuasa dunia yang menyokong pemaksaan penyembahan palsu di zaman akhir nanti. Binatang ini keluar dari bumi atau tanah yang melambangkan kebangkitan sebuah negara yang tidak ramai penduduk dan tidak menjatuhkan negara atau bangsa lain untuk menjadi satu kuasa yang besar. Pertanyaan yang ketiga ialah, apakah tanda binatang itu? Adakah yang microchip atau vaksin? Akhir-akhir ini ramai orang menjadi takut. Adakah tanda binatang itu chip atau teknologi? Melandanya COVID-19 yang bersifat pandemik yang menjurus kepada sekatan jika tidak menerima vaksin yang melawan penyakit ini telah menimbulkan pelbagai persoalan. Apakah mungkin itu ada kaitannya dengan tanda binatang itu? Saudara, namun tanda binatang bukanlah memiliki tafsiran literal seperti itu. Tanda binatang adalah isu penyembahan. Ianya berkaitan dengan kesetiaan kepada hukum manusia
dan tanda penyembahan yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan ditandai dengan penyembahan pada hari Sabat. Itu adalah tanda penyembahan Tuhan. Apapun yang berlawan dengannya adalah tanda binatang. Nah, pada akhir zaman nanti, nubuatan berkaitan kuasa persekutuan binatang dari laut dan binatang dari darat, ini yang akan memaksa manusia untuk menyembah pada hari yang bukan diperintahkan oleh Allah Alkitab, yang tidak ada hukumnya di dalam Alkitab, akan menjadi ujian kesetiaan yang sejati. Soalan keempat yang sering ditanya ialah, mengapakah wahyu sukar difahami? Ketika mula membaca wahyu, ada yang merasa putus asa mengatakan wahyu terlalu rumit, terlalu sukar untuk difahami. Namun sebenarnya istilah wahyu itu dari istilah Yunani, yang dari istilah Yunani yaitu apokalipsis, dan dari istilah ini kita dapati perkataan bahasa Inggris apocalypse, yang bermaksud penyingkapan atau pernyataan atau pemakluman atau memberitahu sesuatu dan bukan berbentuk misteri. Tuhan mau kita memahami, bukan keliru. Dengan doa dan kajian, terutamanya dengan membandingkan kitab Daniel dan kitab Wahyu, maka kita akan dapat melihat gambaran sejarah dunia yang disingkapkan melalui lembaran kitab Wahyu. Baik yang sudah digenapi, yang sedang digenapi di hadapan mata kita, dan yang akan digenapi nanti. Saudara, pastinya kita boleh percaya pada pesanan yang dicatatkan di dalam lembaran kitab Wahyu ini. Soalan yang terakhir yang sering ditanya, yang kita dapat kongsikan pada kesempatan ini ialah, siapakah 144.000 dan jemaah yang besar itu? Ramai yang tertanya-tanya, adakah 144.000 itu bilangan literal? Adakah hanya mereka yang akan diselamatkan? Saudara, angka 144.000 sebenarnya adalah simbolik, menggambarkan umat yang setia yang dimeteraikan pada akhir zaman. Mereka memelihara hukum Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus. Kunci untuk memahaminya terdapat dalam dua ayat ini, yaitu pertama Wahyu 7 ayat 4, Yohanes berkata, dan aku mendengar jumlah mereka dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian Yohanes menyenaraikan jumlah dari setiap 12 suku Israel ini. Ini tidak mungkin literal karena semasa Yohanes menulis kitab ini, bangsa Israel sudah dalam diaspora, tersebar dan tidak lagi dikenali mengikut suku mereka masing-masing. Nah, saudara, ketika dalam keadaan tertanya-tanya, Yohanes memandang kepada jumlah itu, lalu dituliskannya di dalam ayat 9 Wahyu 7, katanya, kemudian daripada itu aku melihat, tadi mendengar, sekarang melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kumpulan yang sama dengan 144.000, tetapi sekarang dia melihat satu jumlah yang tidak terkira yang datang dari semua bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Saudara, jemaah atau kumpulan yang besar ini adalah semua orang yang diselamatkan di seluruh dunia, bermula dari Adam, menunjukkan satu bukti bahwa penyelamatan terbuka kepada semua yang menerima Kristus. Wahyu bukan tentang ketakutan atau suatu yang menakutkan. Kitab ini adalah tentang Yesus Kristus, kemenangannya dan harapan bagi umatnya. Saudara, sekian untuk kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan video ini. Dan jika Anda ada pertanyaan yang ingin dikongsikan pencerahannya di sini, sila hantarkan nomor yang tertera atau catatkan di bagian komen di bawah ini, dan kita akan berikan pencerahannya pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk itu, dalam episode seterusnya, kita akan kupas lagi persoalan yang lain yang hanya boleh disaksikan di segmen Unlocking Revelation melalui channel Wahyu Pengharapan. Dan untuk itu,
Terima kasih karena menonton. Kita jumpa lagi. Tuhan memberkati Anda.